Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan kisah horor, petaka cinta, restu orang tua. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Paman, beli pentol sama tahunya 5.000, kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, teman satu sekolahku dulu, yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. Gimana, Jam? Tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela nafas panjang. Matanya menerawang jauh ke depan. Aku belum tahu, Man. Belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri, seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000. Apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji dan tidak tentu hari ini bisa habis terjual. Di zaman tersebut pentol harganya 3 biji 1.000. Kalau sekarang sudah rata, sebiji 1.000. Jawab Jamie. Lalu kapan? Kalau kau terus menundanya, kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dalam mengambil langkah. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan merubah masa depanmu? Ayolah, kita mulai perjuangan ini sama-sama, ujarku saat itu. Terus membujuk Jamie agar mau ikut bersamaku merantau. Jamie menunduk. Helaan nafasnya terdengar. Beri aku waktu seminggu lagi, Man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkosku pergi. Ucap Jamie akhirnya yang membuatku tersenyum. Begini saja, Jam. Aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berutang dulu padaku dan bayar nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Jamie menatap ke arah imam. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ah, tak usah menangis, Jam. Kita akan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau saling bantu. Toh nanti juga kau akan membayarnya. Jamie menunduk sambil tersenyum. Lalu mengangkat kepalanya sambil menatapku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie mengantar gerobak pentol ke rumah bosnya. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti saja dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju. Sesampainya di rumah si bos, lelaki parubaya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol dibawa Jamie, lantas langsung dibuka olehnya. Alis Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. Tidak habis lagi, Jam. Makanya, kau kan kusuruh keliling, cari tempat ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis, semprot Pak Benny. Tapi Pak, saya sudah berkeliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar, jawab Jamie. Huh, jangan banyak alasan. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tidak habis, kau akan kupecat. Tidak usah repot-repot memecat teman saya ini, Pak. Karena mulai malam ini, detik ini, dia berhenti bekerja di tempat Bapak. Silakan Bapak jual pentol-pentol ini sendirian, agar Bapak tahu bagaimana rasanya. Ujar Iman tak terima jikalau temannya dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tak bisa menghargai usahanya. Baik, saya juga tidak membutuhkan orang pemalas seperti kamu untuk menjual pentol-pentolku. Ujar Pak Benny seraya memberikan uang 3.000 rupiah secara kasar pada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut, namun segera ditarik oleh Iman. Sudah Jam, jangan diambil. Tapi itu kan uangku, Man. Cih, dengarkan kata-kataku. Pulang. Ujar Iman menarik keras tangan Jamie. Ia tak ingin temannya diperlakukan begitu oleh Benny.
Ia tidak terima. Sesampainya di rumah Jamie yang merupakan peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah, yang menjadi penyemangat satu-satunya yang saat ia miliki. Kamu pulang, Jem. Aku juga baru sampai rumah. Jagung kita di ladang habis, Jem. Diserang hama, ujar sang ayah dengan raut wajah sedih. Jamie terduduk lesu. Jagung yang seharusnya beberapa minggu lagi akan siap panen, malah rusak oleh hama. Apa tidak bisa ditolong lagi, Mang? Tanya Iman. Tidak bisa, Man. Semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi, akan Amang tanam ulang. Wah, sayang sekali, gumam Iman. 2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang izin dari orang tua Jamie. Ayahnya sangat khawatir dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersama Iman merantau. Jamie akan saya jaga kok, Mang. Saya tahu sifat Jamie. Makanya saya berani mengajak dia, karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa. Berat, Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu, dia ini tidak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya. Amang tenang saja. Jamie kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan buruk. Lagi pula, dia orangnya pemaaf dan penyabar. Jadi, Jamie tidak akan kenapa-kenapa di perantauan. Ayahnya Jamie menghela nafas panjang. Kau yakin akan merantau? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah, pikirkan sekali lagi. Aku tidak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Aku yakin, Bah. Aku ingin merubah kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melihatmu terus-terusan berladang di hari tuamu. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin, Bah, ucap Jamie. Tatapan lelaki parubaya tersebut nampak sedih. Baiklah, Jam. Aku mengizinkanmu pergi. Tapi dengan satu hal, kau harus ingat semua nasihatku. Dan tetaplah membawa ayam bini haja. Ayam bini kada pengalihan. Seperti ayam betina. Tidak suka berkelahi dan membuat masalah. Jamie dan Iman tersenyum. Baik, Bah. Aku berjanji, ucap Jamie. Jamie pasti akan jadi orang sukses, Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang. Selah Iman. Amin ya Allah. Iman tersenyum menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya, sebuah perjuangan akan dimulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama dengan penumpang lainnya. Karcis ranjang, Pak, ujar seorang anak buah kapal. Iya, di mana yang kosong ya? Ini Pak nomor 6, berdua kan? 2.000 ya, Pak. Iman mengangguk seraya mengeluarkan uang logam dari kantongnya dan membayarkan pada anak buah kapal tersebut. Singkat cerita, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie memang mudah akrab dengan orang, terlihat sedang mengobrol dengan seseorang pasutri parubaya. Iman yang melihat sahabatnya itu cuma bisa tersenyum, lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu. Singkatnya, kapal yang dinaiki Jamie dan Iman itu pun sudah bersiap-siap untuk merapat di pelabuhan. Saat akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Iman melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. Gak capek kamu, Jam? Masih bisa bantu-bantu orang, tegur Iman. Enggak lah, ya karena itu kewajiban kita sebagai manusia, jawab Jamie seraya menyapu keringat di dahinya. Terserah deh, yuk kita makan dulu, baru lanjut lagi naik kapal itu tuh, anjak Iman. Jamie mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan, lalu menenteng tas tersebut mengikuti Iman.
Mereka menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana nampak beberapa buah warung yang menjual beberapa macam makanan dan juga nasi. Nasi putihnya 2 porsi sama telur dan sayur paku atau pakis ini ya, ujar Iman memesan makanan. Tambah ayam gorengnya 2 potong ya bu, ujar Jamie. Iman ternganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. Aku punya uang kok. Tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi nih. Potong Jamie cepat sembari memperlihatkan uangnya pada Iman. Iman memejamkan matanya dan mencoba tersenyum. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama mereka naiki. Singkat cerita, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik ke gunung, yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh dan butuh waktu sekitar 3-4 hari 4 malam jalan kaki untuk tiba di sana. Kau tak bilang, Man, sejauh itu kita akan berjalan. Mana persediaan makanan cuma segini, ujar Jamie. Ah, kau ini, Jam. Kan ini hutan, dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang disediakan oleh alam. Gampang kan? Jamie melongo mendengar perkataan Iman. Ah, kau memang nekat, Man. Sialnya, aku malah setuju untuk ikut. Tawa Iman pecah, lalu berjalan bersamaan dengan orang-orang lainnya. Mereka terus berjalan. Sampai tak terasa sudah 2 hari mereka berada di tengah jalanan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang kini hanya sisa 8 orang saja, termasuk mereka berdua, karena sebagian di antaranya masih beristirahat di belakang. Kita istirahat dulu ya, Jem. Perutku rasanya sudah lapar. Sudah saatnya kita makan, ujar Iman. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya. Sementara Iman mengeluarkan peralatan yang akan ia gunakan untuk menjerat hewan seperti burung ataupun yang bisa mereka makan. Jem, woi, astaga, bangun! Panggil Iman pada Jamie yang ternyata malah tertidur. Jamie mengerjabak. Jamie memejamkan matanya. Rasa lelah ngantuk, lapar membuatnya tertidur. Bantu aku memasang jebakan ini di sana, Jam. Kulihat tadi di sana banyak burung karuang, punai, dan paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man? Iyalah, karena aku sudah tahu kalau uang yang kubawa tidak akan cukup. Makanya, aku bawa alat seperti ini, jawab Iman. Setelah memasang perangkap, burung keduanya mulai beristirahat. Setelah memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Sore harinya mereka terbangun, karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk perangkap. Hujan mulai lebat. Keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil. Bahkan wajah Iman sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian basah yang terkena hujan dan menggantinya dengan pakaian kering yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kaki Jamie dan Iman, membuatnya kedua pemuda tersebut risih. Menjelang malam mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkap. Senyuman Jamie dan Iman terlihat. Syukurlah, kita bisa makan malam ini, Man, ucap Jamie. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, Iman menghidupkan api dengan korek yang ada di tasnya. Karena di sekitar mereka basah, api sedikit sulit untuk hidup. Mereka berpikir kalau malam itu mereka bisa makan dengan kenyang. Namun nyatanya tidak. Karena beberapa saat kemudian, datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan.
Dan karena Jamie ini orangnya baik dan tidak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan bercerita panjang lebar. Dan rupanya, salah satu di antara orang-orang tersebut adalah bos lubang. Bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang akan Jamie dan Iman tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang itu pun menawari keduanya pekerjaan dan tentu saja langsung disetujui kedua sahabat tersebut. Dan keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam hari kira-kira sekitar pukul 2-3 malam, mereka sampai di rumah bos tersebut yang kemudian akan kita panggil Pak Anang saja. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai besok pagi dan kemudian akan diantar ke tempat lubang. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Suara ramai sekali dari arah luar membuat Jamie dan Iman ikut terbangun. Ternyata mereka menemukan mayat seseorang yang tidak diketahui siapa di dalam jurang. Yang kemungkinan karena terperosok lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan-penemuan mayat di sana, karena memang jalan yang sangat curam diapit oleh jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Selain itu, mayat-mayat itu biasanya tidak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikuburkan di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik Iman. Ini pertanda, Man. Sepertinya kedatangan kita di sini tidak disetujui, bisik Jamie. Ah, bicaramu, Jam. Lagi pula, dari mana kau tahu kalau kedatangan kita tidak disetujui? Itu, Man. Ada orang meninggal yang tak wajar saat kita baru sampai di sini. Ah, itu sih memang sudah takdirnya. Memang sudah ajal, mau gimana lagi? Jamie menghela nafas panjang setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi. Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera dihentikan oleh Pak Anang. Orang baru tidak boleh ikut mengubur. Kalian tunggu saja di sini, ujar Pak Anang dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya. Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. Baik, Pak. Nah kan, aneh. Gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. Aneh apanya? Menurutku biasa saja. Mungkin aja Pak Anang gak mau kita kelelahan. Karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat galian lubang emas, kata Iman dengan santai. Sekitar jam 11 siang barulah Pak Anang pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. Kalian akan diantar, anakku. Di sana juga ada pondok, jadi kalian bisa tinggal di sana. Karena kalau bolak-balik jaraknya cukup jauh, ujar Pak Anang. Tidak masalah, Pak, yang penting kami bisa kerja, jawab Iman. Tidak beberapa lama setelah itu keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan baju merah yang warnanya telah memudar. Kau antar mereka ke pondok ya? Beritahu juga lubang galian di wilayah kita. Sekalian antar bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya, kata Pak Anang pada anaknya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilan yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas jinjingan yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. Nama kalian siapa? Tanya pemuda yang merupakan anak dari bos mereka itu. Aku Jamie dan ini Ahmad Pak Iman, ujar Iman sambil tersenyum. Lucu namamu, Pak Iman, kata si pemuda. Tidak juga, itu pemberian nenekku dulu. Katanya nama yang dia berikan kepadaku adalah sebuah harapan, yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya. Agar kelakuanku tidak mengkhianati namaku. Namaku malah lebih aneh, Ubi. Cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa, ayahku menamaiku begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapat dari di kebun ubi.
Atau ayahku malah berharap aku adalah juragan ubi di suatu hari nanti, kata si pemuda lalu tertawa. Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur, mereka juga merasa lucu saat mendengar nama anak Pak Anang tersebut. Setelah hampir 4 kilometer berjalan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. Oh, Jum, sapa Ubi pada salah seorang laki-laki berusia 30 tahunan, berkulit putih dengan mata yang berwarna biru cerah, mirip seperti bule. Woi, sapanya. Kenalkan, mereka ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie, dan yang ini Mbak Iman, kata Ubi. Panggil Iman saja, saut Iman tersenyum. Wow, gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada laki-laki mirip bule tersebut. Aku bangau, albino, tidak usah takut. Kelainanku ini sama sekali tidak menular. Iman langsung menepuk punggung Jamie, membuat pemuda itu tersipu. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau. Maaf kalau aku membuatmu tersinggung, ucap Jamie terbata-bata. Kurasa aku harus secepatnya memberitahu kalian wilayah ayahku, agar aku bisa langsung pulang. Ujar Ubi menyela, membuat suasana yang tadi canggung sedikit mulai mencair. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang ia bawa, Ubi langsung mengajak Jamie dan Iman untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama bekerja di sini. Bisa dibilang senior. Tapi orangnya ya begitu, mudah tersinggung. Tapi aslinya baik kok. Dan satu lagi, dia juga memiliki gangguan penglihatan. Jadi kalau dia menyuruh kalian, turuti saja. Buta kah? Kalau buta sih tidak. Dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit. Apalagi kalau di bawah terik matahari. Iman membulatkan mulutnya membentuk huruf O sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. Teman baru, Bi? Tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang sangat manis menghiasi mulut mungilnya. Iya, El. Jawab Ubi sedikit salah tingkah. Iman dan Jamie memperkenalkan nama mereka masing-masing pada gadis itu. Ubi, yang tadi pacarmu ya? Tanya Iman. Calon, berisik Ubi. Hari-hari telah berlalu. Tak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana. Iman dan Jamie juga sudah dapat sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu, pilanduk, atau kancil di hutan. Dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan. Semenjak itu, Jamie juga Iman, Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di suatu hari Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumnaidi, Jamie terkena wisa. Wisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti karena tidak hanya sekedar membuat sakit, tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun mulai berwarna kuning. Saat itu Ubi, Iman, dan kawan-kawan sangat khawatir dengan keadaan Jamie. Tapi mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu Jumaidi baru pulang setelah berjam-jam pergi. Ia membawa daun pisang yang kemudian akan digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu. Bila seorang terkena wisa dan sudah masuk atau parah, akan dibaringkan di atas daun pisang. Coba cari pampijit, sejenis hewan berkaki, penghisap darah. Gak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi biasanya hewan itu bersembunyi di lipatan-lipatan kasur ataupun kelambu. Kalau kena gigitannya, badan jadi merah-merah dan gatal. Mungkin serupa dengan tumbila. Kalau menurut Mang Imul, pampijit itu harus ditelan agar wisa pada si Jamie bisa hilang. Wah, apa gak ada buat lain? Ujar Iman, menyela ia jijik, benar-benar jijik. Karena memang hewan itu selain penghisap darah, juga memiliki bau yang sangat tidak enak. Kalau mau sembuh ya dicoba, kalau gak mau berobat ya jangan sakit.
kata Jumadi. Memangnya sakit itu pilihan Jamie? Yang namanya sakit gak bisa ditentukan, balas Iman. Ah, sudah. Kalian ini kenapa sih? Hah? Apapun lakukan saja, yang penting Jamie bisa sembuh, ujar Ubi sembari berdiri. Iman menunduk, namun hatinya masih tidak setuju kalau sahabatnya harus dikasih makan pambijit. Ubi dibantu Eli mencari pambijit di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Eli dan Ubi mendapat cukup banyak binatang penghisap darah tersebut. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar. Saat Ubi akan membawanya kepada Jumaidi, tangannya dicekat oleh Iman. Kau yakin, Bi? Tega, ngasih beginian ke Jamie. Jamie itu teman kita. Astaga, man. Apa salahnya dicoba? Lagi pula, ini bukan naga, bukan binatang berbahaya. Iman menghela nafas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi, lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatinya, Iman terus bergumam. Awas saja, nanti, kalau tidak ada hasil. Kalau sampai Jamie makin parah setelah dikasih binatang sialan itu. 3 hari kemudian, keadaan Jamie benar-benar semakin membaik. Warna tubuhnya juga sudah mulai normal. Namun, ia masih tidak dibolehkan masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh baru bisa masuk ke dalam. Iman dan Ubi juga Eli yang sering tertidur di luar sambil menjaga Jamie. Meski Eli tidak bekerja pada ayahnya, namun mereka sangat akrab. Makanya Eli seringkali berada di sekitaran wilayah milik ayah Ubi, dan Ubi tentu saja senang karena ia sudah cukup lama naksir pada gadis itu. Setelah Jamie sudah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, Iman mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang pada orang tuanya. Kau mau ikut ke Jam? Sekalian, uangku yang aku kumpulkan masih sedikit. Sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau menitipkan kiriman untuk ayahku. Malas aku kalau sendirian, Jam. Belum lagi di jalan nanti, aku berjalan sendirian malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab? Loh, bukannya mau pulang itu kemauanmu. Kenapa jadi menyalahkanku? Dasar kutu. Pulang saja ya, Jam. Biar ramai-ramai jalannya. Kau takut? Tidak. Siapa bilang aku takut? Jamie menggelengkan kepalanya, lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaan. Ia berjalan keluar pondok dan meninggalkan Iman, diikuti oleh Jumadi yang baru saja selesai sarapan. Jangan manja, laki-laki kok takut hantu, ejek Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan mata melotot. Ia kesal mendengar ejekan yang ditujukan padanya tersebut. Sayang dia tua, coba kalau masih muda. Sudah gerutu Iman sembari mengepalkan tangan. Iman keluar pondok untuk bekerja hari itu. Namun saat baru sampai di depan galian, ia terdiam melihat Eli dan Jamie sedang mengobrol. Kerja, Jam, ujar Iman sembari menarik tangan sahabatnya tersebut. Jam, ini makanannya gimana? Kata Eli. Tahu nih Iman, main tarik-tarik aja. Seenggaknya hargailah Eli sudah membuatkan makanan untuk kita. Daripada mubazir. Kau juga kan tahu gimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini? Iman menghela nafas panjang, lalu mengikuti Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Eli. Jum, sini makan dulu, panggil Iman. Gak sudah kenyang. Sebentar lagi Ubi datang, yuk kerja dulu, jawab Jumadi. Iman menghentak-hentakkan kakinya ke tanah beberapa kali. Ia takut jika nanti akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin, Iman membuat jarak antara Jamie dan Eli yang terlihat sudah mulai menaruh hati pada Jamie. Kau suka dengan si Eli itu, Jam? Tanya Iman. Loh, bukannya Eli calonnya Ubi? Kalau masalah suka, ya memang aku suka, tapi hanya sebatas teman, tidak lebih. Iman menghela nafas lega. Syukurlah, kalau begitu berarti tak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula kau harus ingat, Jam, biar penampilannya urakan, tapi si Ubi itu yang sudah mencarikan pamicit untuk obatmu.
Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Kau berpikir sampai jauh itu, Man? Memangnya aku ini terlihat seperti pengkhianatkah sekarang? Sebulan telah berlalu, hari itu Iman sudah benar-benar akan pulang bersama dengan Jumadi. Tapi Jamie lagi-lagi tak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja. Padahal uang yang ia dapat sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya, Jem. Kau jaga diri baik-baik dan ingat-ingat pesanku, ujar Iman. Jamie cuma mengangguk sambil tersenyum. Oh iya, Man. Kalau kau naik, aku titip. Tolong belikan permen ya, kata Jamie yang langsung ditanggapi Iman dengan anggukan. Iman dan Jumadi juga beberapa orang lainnya mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman, dan setelah rombongan Iman tak terlihat lagi, Jamie pun masuk ke dalam pondok untuk kembali tidur. Namun baru beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Ellie sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jam, ucapnya. Ngapain kamu, El? Tanya Jamie seraya duduk. Ini, aku membawakan makanan untukmu, karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak. Ah, itu, seharusnya kau tak usah repot-repot, El. Aku bisa memasak sendiri, ucap Jamie. Ellie tersenyum. Gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Ubi tak lebih dulu menyukai gadis itu lebih dulu. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya pada Ellie. Jam, kau tak ikut pool... Ellie? Ubi terdiam. Matanya lekat menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ubi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar Ubi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. Ubi, Bi, panggil Jamie. Tidak kusangka kau orangnya begitu, Jam. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh. Antara aku dan Ellie, tak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku. Tak ada hubungan. Kalian berduaan di dalam pondok tertutup dan kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebut tak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Ellie. Tapi kau... Ujar Ubi lalu menyerang Jamie. Perkelahian tak bisa dihindari lagi. Berkali-kali Ubi memukul wajah Jamie, namun untungnya, pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. Stop! Stop! Teriak Ellie. Mendengar teriakan dari Ellie, beberapa orang yang bekerja tak jauh dari tempat itu pun langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Nafas keduanya tersenggal. Itu semua hanya salah paham. Antara aku dan Ellie tak ada hubungan apa-apa. Juga tak mungkin bagiku untuk berkhianat. Sementara ayahmu sudah berbaik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Bi. Kau mau percaya atau tidak. Sekalinya anjing ya tetap anjing. Ubi cukup. Kukira kau itu orang yang baik. Ternyata kau tak ubahnya singa ganas yang bertopengkan anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun, aku tak akan sudi menjadi kekasihmu, ujar Ellie dengan emosi. Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau tak sadar? Perkataanmu itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki. Kau bajingan. Ellie terisak. Ubi terdiam. Nafasnya masih turun naik. Ia menyadari kesalahannya. Ia sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Ellie sudah benar-benar marah dan membencinya. Ubi berjalan dengan langkah gontai. Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah. Namun, ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie juga Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok, jantung Ubi terasa tak karuan. Singkatnya, Jamie, Jam, panggil Ubi di depan pondok.
Ia tahu Jamie masih beristirahat dari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. "Cari siapa, bos?" tanya salah satu teman kerja. "Jamie. Jamie kemana ya? Kok di pondok gak ada?" "Sudah sejak tadi malam dia tidak ada, Bi." "Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi?" "Tidak tahu, Bi." Ubi menatap sekeliling. Jantungnya semakin berdetak cepat. Apa jangan-jangan Jamie pulang? Tidak, aku harus pastikan lebih dulu. Ubi membatin, lalu ia pun bergegas ke pondok. Ia membuka paksa pintu pondok dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis sembari memijit dahinya. "Kemana dia?" gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan Jamie hingga larut malam. Ia juga bertanya, namun orang-orang tak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu, Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya hilang. Namun, malam semakin dingin, membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam antara bangun dan tidur, ia dengar suara rintihan Jamie yang memanggilnya lamat-lamat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya, saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. "Bi, Ubi." "Hah?" Ubi merespon panggilan teman-temannya masih dalam keadaan mata terpejam. "Ada darah di sekitar galian, Bi. Tadi malam kau tak berbuat apa-apa kan?" Mendengar hal itu, Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ucek matanya dan beranjak. Memang benar adanya. Di sekitar lubang galian yang tak jauh dari pondok, ada darah yang mulai mengering. "Darah siapa ini?" tanya Ubi menatap orang-orang di sana satu persatu. "Tidak tahu." "Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak?" "Ah, tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji." Mereka berpendapat sesuai apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu, darah yang bercacaran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam, keadaan benar-benar tenang. Tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Tapi, tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi, tidak. Mana mungkin Jamie? Itu paling hanya halusinasiku saja, batin Ubi. Ia ragu. Apakah yang ia dengar di antara bangun dan tidurnya tadi malam memang suara Jamie, atau hanya khayalanku saja yang sudah terlalu memikirkan Jamie? Mungkin kalian benar, bisa saja itu ulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-kenapa. Tutupi saja darahnya dengan pasir, ujar Ubi akhirnya. Hari itu Ubi masih mencari Jamie, namun kali ini ia memberanikan diri ke pondok Eli. Ia lihat gadis itu dengan mata yang sembab, telah bersiap-siap akan turun atau pulang. "El, aku minta maaf. Masalah kemarin, aku benar-benar hilaf dan sekarang aku menyesal," ucap Ubi. Eli masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tak menggubris keberadaan Ubi di sana. "El, aku benar-benar minta maaf." "El, apa kau tahu di mana Jamie?" Eli terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Kau bertanya tentang Jamie padaku?" ujar Eli bertanya. Ubi terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Nampaknya Eli benar-benar marah padanya. "Pergi!" usir Eli pada Ubi. Mau tak mau pemuda itu pun terpaksa pergi. 5 hari sudah Jamie tak pernah muncul. Eli sudah pulang, sedangkan Ubi, ia masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya
dan masih mencari keberadaan Jamie yang sampai detik itu pun belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan Jamie. Namun ketika dicari asal suara itu, sama sekali tak ada siapapun. Anehnya, di setiap pagi di depan galian lubang ataupun pondok pasti ada bekas-bekas darah berceceran yang sampai saat itu belum diketahui milik siapa. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tarsim mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seseorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh darah dan dada yang masih tertancap kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja, tak ada yang berani membukakan pintu. Cerita itu akhirnya sampai ke telinga Ubi. Ia penasaran, namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan Pak Tarsim cukup jauh. Tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali. Saat Iman menanyakan tentang Jamie, Ubi masih ragu mengatakan kebenarannya. Jamie, mana Bi? Tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. Ada apa Bi? Tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi sungguh, bukan aku yang mengusirnya, ucap Ubi. Apa sih? Tanya Iman bingung. Jamie. Jamie sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir, aku ketemu dia di sini, jawab Ubi berkata. Hah? Maksudnya gimana Bi? Ada masalah apa? Tanya Iman beruntun. Aku pikir dia berpacaran dengan Ellie. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang. Dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi. Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau Bi, Jamie tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Ellie. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi, sial kau. Brak. Iman menyerang Ubi sampai dinding pondok-pondok ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukulan oleh Iman. Di mana Jamie? Teriak Iman. Ubi diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton. Tak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Iman tak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula ia memukulinya. Plak! Sebuah tamparan mendarat di kepala Iman. Otomatis kedua tangannya mencekik leher Ubi terlepas. Ubi berbatuk beberapa kali. Wajahnya merah akibat cekikan. Sadar Man, jangan kesetanan. Kau hampir saja membunuh anak orang, bentak Jumadi. Kau tidak tahu Jamie itu sahabat baikku. Aku juga berjanji untuk menjaga dia pada orang tuanya. Dan sekarang aku bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana, jawab Iman. Nada suaranya masih tinggi, menandakan emosinya yang belum juga mereda. Dan ini semua karena kau bangsat. Karena cemburu butamu itu. Plak. Sadar, kau seperti orang kerasukan Man. Coba tenangkan dulu dirimu. Biarkan kita pikirkan bersama-sama. Kemana kita harus mencari Jamie? Bicara memang gampang. Kau membela karena dia anak bos. Sedangkan kau tak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana. Setengah bulan menghilang. Bentak Iman. Emosinya benar-benar tak bisa terkontrol. Lalu Iman pergi entah kemana. Lama-lamat masih terdengar suara memanggil-manggil Jamie. Sementara itu Ubi terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan tajam. Sumpah Jum, aku tidak pernah mengusir
atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu langsung, aku pulang. Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri. Hingga akhirnya itu, aku putuskan menemui Jamie dan Ellie untuk meminta maaf. Tapi, Ubi terbata-bata menceritakan semuanya pada Jumadi. Kau tahu, aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai menghilang? Apa kau sudah cari dia? Sudah, Jum. Aku sudah mencarinya. Selama setengah bulan ini, aku di sini menunggu Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok. Kau sudah bilang pada ayahmu? Aku tidak berani, Jum. Ayahku tidak tahu sama sekali hal ini. Kau merahasiakannya. Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang lain, habis kau, Bi. Imam masih terus berjalan sampai di bingkir sebuah sungai. Jamie! Teriak Iman. Ia mengindahkan semua larangan yang tak boleh memanggil nama seseorang di hutan, sungai, maupun gunung. Kenapa kau tak menungguku, Jem? Kita bisa pulang bersama-sama. Kalau kau memang ada masalah di sini, tak perlu kau pergi seorang diri begini. Gumam Iman. Dari seberang sungai, terlihat seorang berjalan ke arah hutan. Meski hanya melihat bagian punggungnya, Iman merasa kalau orang itu tak asing di matanya. Jamie? Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan berbatu licin tersebut. Jem, kaukah itu, Jem? Ujar Iman. Namun suaranya pasti tak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin dan berlumut. Hingga kemudian, ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi dilewati oleh Jamie. Namun, baru beberapa langkah ia menjerit karena terinjak kayu, runcing yang tertancap di tanahnya. Sial, umpatnya. Darah merembes dari luka di kakinya. Jamie gumamnya sembari duduk. Pulanglah, Jem. Aku menunggumu. Dari seberang sungai terlihat Jumadi dan beberapa orang juga menyeberang. Mau kemana kau, Man? Tanya Jumadi. Tadi aku melihat orang di sini, dari seberang sana. Dari belakang, orang itu sangat mirip dengan Jamie. Kalau begitu, kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencarinya ke lubangnya Mang Tarsim. Kau tunggu kami di pondok saja. Kalau kalian mencari, aku ikut. Tapi kakimu bagaimana, Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula kau tak memakai sendal. Kemana sendalmu? Hanyut saat aku terpleset. Tidak apa-apa, kau jangan khawatirkan aku. Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini, ujar Iman, bersikeras untuk ikut mencari Jamie. Jumadi menghela nafas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala. Maka dari itu, ia menyetujui jika Iman ikut dalam pencarian. Dalam hatinya Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tak ia hiraukan. Ia terus berjalan meskipun di setiap langkah ia meringis. Mereka berjalan sampai malam. Obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seorang yang memanggil namanya. Namun ketika ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tak ada siapapun. Jum, kau dengar itu? Tanya Iman. Shh, perhatikan saja jalanmu. Jangan menegur apapun. Iman diam. Ia paham betul tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung, mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim. Iman membatin. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata bersiap siaga ketika melihat obor-obor milik Jumadi dan kawan-kawan yang mendekat. Tenang, tenang, tenang. Kami sesama penambang emas. Teriak Jumadi. Obor-obor yang sebelumnya dijunjung lebih tinggi dari kepala, kini diturunkan, agar wajah mereka semua terlihat oleh anak buahnya Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tak ia hiraukan. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kumpangnya,
ketika melihat siapa yang datang. Dahulu di sana rawan sekali dengan perampok yang akan menjarah habis emas hasil-hasil tambang. "Ada apa gerangan? Kalian datang malam-malam kemari?" tanya salah seorang yang bertubuh tinggi dengan kumis tebal, bagai ulat bulu yang bertengger di atas bibirnya. "Maaf, sebelumnya sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Kami kemari hanya ingin mencari seseorang. Teman kami yang bernama Jamie sudah setengah bulan menghilang," kata Jumadi. Lelaki berkumis tebal itu menyipitkan matanya. "Tidak ada seorang pun bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan beberapa rekan yang pulang setelah sebelumnya di sini." Ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. "Apa kalian tidak pernah mendengar cerita itu?" Jumadi menggeleng. "Tolong, kalau misalkan Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian. Kami di sini benar-benar tidak tahu. Mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula, untuk apa kami menyembunyikan temanmu di sini?" Iman meringis. "Baiklah kalau begitu. Tapi sekiranya nanti kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong segera kabari kemari. Dia perantau, sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya," ucap Jumadi. Laki-laki berkumis itu mengangguk, lalu Jumadi berpamitan dengan mereka. Iman tak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang, karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu. "Man, pulang," ujar Jumadi. "Aku tidak akan pulang sebelum kutemukan Jamie," jawabnya bersikeras. "Kita pulang sekarang, dan kita tunggu kabarnya. Lagi pula kau sudah dengar sendiri bukan, kalau Jamie tak ada di sini." "Aku tetap tidak mau pulang. Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku saat tahu kalau Jamie tidak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-kenapa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya? Aku tahu posisimu, Man. Tapi sekarang, lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti kau akan membusuk. Tolong, Man, jangan keras kepala." Iman menghela nafas panjang. "Kalian pulang saja. Aku akan menunggu di sini sampai besok. Aku sudah tidak sanggup untuk berjalan," ucap Iman pelan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana. Malam itu, Iman tertidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis tadi. Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang. Mereka menampaknya tidak terlalu mempercayai Iman. Mungkin saat itu, mereka mengira Iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie. Dalam mimpinya, Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam sambil menatap Iman. Dan saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba, tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman terbangun dari tidurnya. "Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba," gumam Iman. Ia tak tahu apa arti mimpinya tadi. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa, atau bahkan mungkin adalah pertanda. Entahlah. Keesokan harinya, suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap ke kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun, harapan tinggallah harapan. Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan melewati jalan pintas ke tambang emas milik Pak Tarsim. Jalan-jalan yang berbatu ditutupi oleh hamparan dedaunan kering. Akar pohon terlihat menyembul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba, brak! Ah! Ubi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya. Ubi menarik nafas lega. Namun sendal jepit satu-satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang.
Sendalku, sangkut di situ Jum, ujar Ubi menunjuk ke bawah. Ah, tidak apa-apa, cuma sendal bekas. Kau bilang sendal bekas? Iya, kalau aku bawa sendal lain, tak apa-apa. Ini, aku cuma bawa satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tarsim? Kalau alas kakiku tidak ada. Manja. Iman saja sanggup berjalan tanpa sendal. Bahkan tadi malam kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil, tanah, pasti sudah masuk ke dalam lukanya. Itu dia, bukan aku. Ujarnya sembari mengambil ranting yang terdapat cikang atau cabang di ujungnya. Lalu tengkurap di bibir jurang dan terus berusaha meraih sandalnya dengan ranting bercabang tadi. Jum, 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 panggil Ubi tiba-tiba. Apa? Coba, lihat itu. Ada sobekan kain sangkut di kayu. Tunjuk Ubi. Mana? Tanya Jumadi. Itu? Mana? Tidak ada apa-apa. Astaga, dasar buta, itu loh Jum, itu. Oh, ya 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 ya. Ah, mungkin punya orang-orang Pak Tarsim. Masa sih? Tapi aku kok seperti pernah lihat itu kain ya Jum. Ubi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. Mirip bajunya Jamie, ujar keduanya bersamaan. Ya Tuhan, apa jangan-jangan? Tidak, tidak, tidak. Semoga saja tidak. Potong Ubi. Meski awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit, mereka berhasil sampai di dasar jurang. Beruntung, keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bau busuk yang sudah samar-samar tercium. Keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru. Sampai akhirnya, Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seorang yang sangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat itu, angin berhembus. Bau busuk masuk ke dalam rongga pernafasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan muntah. Apalagi saat Ubi melihat ke bawah, terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan daging, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikan kepala yang terputus itu tersebut dengan kayu. Saat kepala tersebut berhasil dibalik, nampak dengan jelas wajah yang tak asing, meski kepala tersebut jauh dari kata utuh. Membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar. Tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Apa itu Jamie? Tanya Ubi terbata, seolah tak mempercayai penglihatannya. Kita harus mengabari orang-orang. Ayo, ujar Jumadi. Jangan. Aku tidak mau orang-orang tahu keadaan Jamie. Mereka pasti akan menyalahkan aku, Jum. Ini bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa Jamie sampai jadi seperti ini. Ubi histeris. Justru kau akan disalahkan kalau sampai menutupi semua ini, Bi. Mereka harus tahu. Kita harus menguburkan jasad Jamie dengan layak. Ini bukan salahku. Isak Ubi. Kau harus bersikap dewasa, Bi. Kalau memang kau tidak bersalah, maka kau tak perlu takut. Lalu Jumadi berjalan pergi. Ia mulai berusaha memanjat naik dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kakinya hampir terpleset dengan injakan, karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Singkatnya, saat ia sampai di tempat Iman sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal itu, Jumadi tak bisa lagi membendung air matanya. Kenapa? Tanya Iman. Bahu Jumadi berguncang, bibirnya gemetar, tak bisa berkata-kata lagi. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman.
yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. Kenapa? Bagai orang linglung, Jumadi menuju ke arah di mana ia baru saja muncul. Kau jangan membuatku khawatir, bangsat. Katakan ada apa? Bentak Iman. Jamie. Iman lantas beranjak dari duduknya. Suara nafasnya bergemuruh. Dia pulang. Di mana dia? Tanya Iman. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitaran pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana, ucap Jumadi. Iman menatap Jumadi dengan tatapan tajam. Kau jangan membercandakan temanku. Aku bisa saja membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih meremainkan temanku, ujar Iman dengan emosi yang meluap. Makanya turun, dia ada di bawah. Mendengar perkataan Jumadi, hampir saja Iman memukulnya, namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikuti. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu lagi, diikuti oleh Iman di sisi lelaki berkumis tebal. Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia syok, sampai tak ada sedikit air mata yang keluar. Tubuhnya lemas seketika. Jamie, tidak. Itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie, gumam Iman. Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana, ujar si lelaki berkumis tebal. Iman tak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung, sedih, syok, campur aduk jadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai ia tak tahu jika orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat. Bagaimana? Orang-orang akan membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tak utuh lagi. Sudah, Man. Semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia. Ikhlas? Kau tahu apa yang aku rasakan saat ini? Kau hanya bisa berkata. Ucapan itu gampang. Tapi, kau tak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya. Proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama. Apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan yang seadanya. Jenazah dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali tersangkut oleh akar-akar pepohonan dan membuatnya hampir putus. Namun untungnya, proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayahnya Ubi, Iman berteriak histeris memanggil Ubi. Saat ia melihatnya, Iman menghajar pemuda tersebut sampai berdarah. Kenapa kau lakukan ini pada Jamie? Hah? Akan kubunuh kau. Kubunuh kau, teriak Iman. Beberapa orang yang berada di sana tak tinggal diam. Mereka berusaha melerai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat. Kekuatannya hampir mirip seekor banteng yang mengamuk. Bahkan, beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuki oleh makhluk halus. Cukup, Man. Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa saja Jamie terpleset saat sedang berjalan. Atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang? Apapun itu, siapapun itu, aku tidak peduli. Yang pasti, aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dipapah Samsu ke dalam pondok. Ia ditenangkan dan tidak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Iman merasakan saat itu adalah kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata lirih. Namun, Iman tak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari, saat Iman sudah tak sanggup lagi,
ia menceritakan semuanya pada Jumadi. Mungkinkah arwah Jamie ingin memberitahu kau pelakunya? Aku tidak tahu, tapi jika benar, aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku. Jumadi menarik nafas panjang. Di atas sana, ada seorang mantan pendeta yang katanya juga paham dengan hal-hal mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian memang benar adanya. Hal itu terjadi tidak lama kemudian. Tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar. Antar aku sekarang, ujar Iman sembari beranjak. Jumadi meneguk, lalu ia mengambil sebotol air dan membawanya. Ia berjalan lebih dahulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning, yang pastinya sangat licin di kala hujan. Beberapa kali Iman mengocok matanya, yang kemasukan debu, bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi. Semakin ke atas, jalannya semakin menanjak. Sampai di suatu ketika, mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium. Hingga akhirnya setelah beberapa meter kemudian, melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka, dan nampaknya di dalam sana ada orang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahunan lebih keluar dari dalam rumah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi? Batin Iman. Kalian mencariku? Tanya si lelaki tua sembari menatap keduanya. Jumadi mengangguk. Lalu tanpa basa-basi, Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua mengangguk. Ia paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tidak menyadarinya. Tapi, aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, ucap si lelaki tua. Benarkah? Seperti apa dia dalam penglihatanmu? Tanya Iman. Tentu. Dia pemuda yang tampan semasa hidupnya, tetapi sayang, wajah yang tampan tak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawanya. Seseorang? Pasti Ubi kan? Maksudku laki-laki yang pernah bermasalah dengannya. Saat akan menjawab pertanyaan Iman, si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian dadanya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini dan sudah selama itu pula aku tidak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dadaku akan terasa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka seperti menusuk sampai ke jantungku. Suara penuh amarah dan dendam. Iman menatap lelaki tua tersebut. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku, jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik. Karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Dia seorang perempuan. Perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu. Belum usai si lelaki tua berkata, ia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Perempuan. Tapi siapa? Gumam Iman bertanya-tanya. Apa mungkin Eli? Bisik Jumadi. Eli, gadis polos itu. Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri tak yakin, tapi mendengar kata perempuan. Pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat Eli. Yang kau sebut itu benar. Dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam perlarian, pengajaran pihak berwajib atau buronan. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu, jangan hanya menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya. Maka kau akan tahu dia seperti apa. Ujar si lelaki tua yang masih memegangi dadanya. Maksudmu, Eli itu buronan?
Lalu di mana aku bisa menemukannya? Tanya Iman. Sayang sekali, aku tak tahu di mana dia berada sekarang. Gigi Iman bergemeretak. Baik, aku akan mencarinya walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ujar Iman gusar. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia pergi. Dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku, ucap si lelaki tua. Tidak, aku tetap akan memburu si pembunuh itu. Suasana di antara mereka mulai canggung. Lalu Jumadi langsung berpamitan pada si lelaki tua dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buayan mimpi, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk makan. Selesai makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu, tidak ada seorang pun mengenali Eli, dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Kemudian dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh, di mana info nama tempat itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya Eli. Tapi sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tak membuahkan hasil. Namun, Iman tak mau berputus asa. Ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan Jamie yang menatap lekat kepadanya. Seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu. Akan tetapi tak ada kabar dan tak ada tanda keberadaan Eli. Iman sudah lelah. Ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya bertemu sanak saudara. Terlebih lagi, ia sudah sangat rindu pada orang tuanya. Selama ini ia tidak berani pulang membawa kabar-kabar kematian Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu dia ucapkan pada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun, janji hanya tinggal janji. Nyatanya, ia tidak bisa menjaga Jamie. Tapi meskipun Iman tak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang pada orang-orang yang ia kenal untuk orang tuanya dan ayah Jamie. Di tahun keempat, saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman tertegun, setetes air mata mengalir di pipinya. Aku akan pulang, ucapnya berulang kali. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya, ia mengirimkan doa untuk Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis di dalam doanya. Hatinya sedikit tenang, meski masih ada rasa was-was mengikuti. Maafkan aku, Jem. Maafkan aku, Mang. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie. Ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan. Sampai saat ini, Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Eli tersebut. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Eli sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah Jamie mengatakan, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami. Tapi entah benar atau tidaknya. Tapi intinya, Jamie menolak keberadaan Eli di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya Eli? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran saja? Mengingat kata lelaki tua itu.
Ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanyalah penyamaran saja. Orang manakah dia? Mengapa? Sampai sekarang aku tidak pernah bertemu kembali. Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah, semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini. Nah, dan begitulah akhir kisah horor Petaka Cinta. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.